Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan kita akan terus dibangun dan hidup kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan itulah yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan juga bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu bagi hidup kami, dan kami melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Kolose 3 ayat 23 dan 24. Saya akan bacakan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan apapun juga yang kamu buat, kamu perbuat, kamu lakukan dalam kehidupan. Ini bisa bicara banyak hal, termasuk ini pekerjaan kita, ini pelayanan kita, mungkin bagian dari interaksi kita dengan lingkungan di mana kita berada, bakti masyarakat dan sebagainya. Intinya apapun yang kamu perbuat, pandanglah Tuhan. Lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan manusia. Kadang-kadang kita bekerja dengan memandang manusia, kita jadi kecewa. Ya bahkan kita yang bekerja di dunia sekuler pun seringkali gitu ya. Ya kerja keras seperti apapun akhirnya yang diuntungkan perusahaan, yang diuntungkan bosnya. Jangan salah ya, ubah sudut pandangmu. Kalau engkau punya sudut pandang demikian, yang ada adalah kekecewaan. Perhatikan, lakukan seperti untuk Tuhan. Dia kan bukan Tuhan, dikatakan seperti. Ya seperti untuk Tuhan kamu sungguh-sungguh, demikian juga untuk pekerjaan atau mungkin tempat kerjamu ya, atau perusahaan atau dimanapun kau berada. Lakukan juga dengan sungguh-sungguh. Ingat, pakai sudut pandang yang berbeda. Tuhan katakan bahwa dari Tuhanlah kita akan menerima bagian yang ditentukan untuk kita sebagai upah. Perhatikan, disadari atau tidak, ketika kita bekerja sungguh-sungguh, ya ada bagian yang ditentukan sebagai upah bagi kita. Nah, untuk siapa itu? Ada orang-orang yang kita kasihi, ada keluarga kita yang ikut menikmati dari usaha atau dari apa yang kita perbuat. Jadi bekerja terima gaji untuk siapa? Keluarga kita. Ada orang-orang yang kita kasih, entah suami, entah istri, entah anak, entah mertua atau orang tua atau siapapun di rumah kita. Mereka menikmati hasil itu. Dengan kata lain, keluarga kita dipelihara oleh Tuhan melalui apa yang kita buat. Tuhan bisa pakai pekerjaan kita, tempat kita pelayanan, ya, atau apapun yang kita lakukan untuk juga memelihara keluarga. Karena itu, lakukan dengan sungguh-sungguh. Lihatlah anak-anak kita yang membutuhkan makan, pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain melalui apa yang kita lakukan. Perhatikan,
Tuhan yang menentukan bagi kita sebuah upah. Yang perhatikan, Kristus Tuhan kita ini hamba. Jadi fokusnya kepada Tuhan kita. Ya, Tuhan tertinggi kita siapa? Tuhan. Ya, jangan wah bosku, pimpinanku. Bukan, Tuhan kita yang tertinggi Tuhan. Memang kita diizinkan bekerja melalui perusahaan itu, melalui tempat kerja kita. Di situ kita lakukan seperti untuk Tuhan kita. Nah, dari situlah Tuhan akan tentukan bagian kita sebagai upah. Ya, melalui perusahaan kita terima gaji, melalui perusahaan kita terima upah. Tapi upah yang dari Tuhan lebih dari gaji. Ada kesehatan bagi anak-anak kita. Ada keharmonisan rumah tangga kita. Ada damai sejahtera bagi keluarga kita. Ada perlindungan Tuhan bagi orang-orang yang kita kasihi. Itu upah juga dari seorang yang sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita memandangnya manusia, kita sering kecewa. Tapi kalau kita memandang Tuhan, untuk Tuhan, orang Jawa bilang, ora hitung-hitungan. Untuk Tuhan, kita nggak mau hitung-hitungan. Ya, pokoknya yang terbaik bagi Tuhan. Nah, dalam dunia kerja kita, dilihat atau tidak, diperhatikan atau tidak oleh pimpinan kita, tetap lakukan dengan segenap hati. Nah, Tuhanlah yang melihat apa yang kita kerjakan. Apakah sungguh-sungguh atau hanya pencitraan. Atau hanya karena, wah supaya dapat pujian. Di kantorku sekarang nggak ada bosnya tapi ada CCTV. Oke, aku sungguh-sungguh. Nah, itu kan pencitraan supaya dilihat seakan-akan kita melakukan dengan sungguh-sungguh pekerjaan kita. Padahal hatinya tidak. Nah, upahnya dari Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan. Ya, Tuhan menentukan upah bagi kita. Bukan sekedar gaji. Lebih daripada itu. Keharmonisan, kebahagiaan, kesehatan, perlindungan, dan banyak hal yang lain disediakan Tuhan. Bahkan promosi itu Tuhan bisa buat untuk kita di perusahaan atau tempat kita kerja itu terjadi atas hidup kita. Diangkat lebih lagi. Demikian dalam melayani Tuhan, lakukan juga dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan hanya untuk dilihat orang. Mari jemaat dikasih Tuhan, kerjakan apa yang menjadi bagianmu dengan segenap hatimu. Perbuatlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan manusia. Ya, dengan demikian kita akan melakukannya dengan sukacita. Kita melakukannya dengan tidak terpaksa. Dan Tuhan akan memberikan upah yang semestinya bagi kita. Ingat, motivasinya jangan upah. Tapi kita kesungguhan hati kita di dalam melayani Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur. Biarlah melalui firman-Mu kami diingatkan. Untuk kami punya etos kerja yang lebih. Untuk kami punya semangat dalam bekerja kami. Baik di dunia sekuler ataupun di pelayanan atau dimanapun kami berada. Apapun yang kami kerjakan biarlah dengan segenap hati, dengan memandang Tuhan. Kami melakukannya karena kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Melalui dunia kerja, melalui dunia apapun yang kami geluti. Biarlah kami melakukannya dengan memandang Tuhan. Karena kami percaya Tuhanlah yang memelihara hidup kami, bahkan keluarga kami. Dan melalui tempat kami berpelayanan atau bekerja, Tuhan juga memberkati akan keluarga kami. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami. Mohon pimpinan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Tetap semangat ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.